Halo guys, apa kabar? Aku harap kalian lagi sehat-sehat dan lagi nggak lapar. Karena pada kesempatan kali ini, aku pengen membahas tentang sate babi. Nggak, pada kesempatan kali ini aku pengen membahas tentang mengapa orang Kristen itu boleh memakan babi. Jadi beberapa dari sahabat muslim kita mengatakan seharusnya kita orang Kristen nggak makan babi. Kenapa? Karena babi itu haram dan dilarang di dalam Alkitab. Dan menurut seorang cendekiawan dan apologet muslim, kalau kita melanggar salah satu saja hukum Taurat, termasuk di dalamnya makan babi, maka itu berarti That means if you break one law, one jot or tittle from the Old Testament, you shall not enter Jannah. ya, meskipun Dr. Zakir Naik juga makan daging unta dan daging kelinci, di mana hal tersebut diharamkan di dalam kitab Taurat, yang berarti You shall not enter Jannah. But anyways, kita nggak akan bahas hal tersebut di sini. Kita akan membahas tentang mengapa kita orang Kristen makan babi. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena larangan makan babi adalah perintah untuk umat Israel dan bukan untuk umat Kristen. Apa maksudnya? Begini guys. Jadi Alkitab itu, ya kita percaya bersama-sama adalah firman Tuhan, itu memang sepenuhnya adalah firman Tuhan. Tetapi beberapa di dalam Alkitab itu adalah perintah secara khusus untuk beberapa orang, beberapa bangsa, suatu orang, dan sebagainya. Seperti contoh, di dalam Alkitab ada firman Tuhan yang mengatakan kepada Yusuf dan Maria dan bayi Yesus untuk hijrah ke Mesir, untuk pindah ke Mesir. Kita percaya itu adalah firman Allah. Tetapi itu bukan perintah untuk kita. Itu adalah perintah untuk Yusuf dan Maria untuk hijrah ke Mesir. Tidak berarti karena itu firman Allah, maka saya sebagai orang Indonesia harus pindah ke Mesir karena itu adalah firman Allah untuk hijrah ke Mesir. Tidak. Nah, jadi kita harus membedakan mana yang perintah secara khusus kepada seorang atau suatu bangsa dan firman Allah yang ditujukan untuk semua orang percaya. Sama halnya dengan larangan makan babi, itu adalah perintah khusus untuk bangsa Israel. Meskipun kita percaya bahwa larangan itu adalah firman Allah, tetapi larangan tersebut secara khusus ditujukan untuk bangsa Israel. Maka di dalam Alkitab seringkali kita temukan di dalam larangan-larangan tersebut diawali dengan kata-kata seperti katakanlah kepada bangsa Israel, katakanlah kepada umat Israel. Karena larangan-larangan tersebut termasuk makan babi, tidak boleh makan babi, itu adalah larangan untuk umat Israel dan bukan untuk seluruh orang percaya termasuk orang Kristen seperti saya. Itu alasan yang pertama kenapa kita boleh makan babi, karena itu adalah larangan untuk umat Israel bukan untuk umat Kristen. Alasan yang kedua adalah apa yang masuk ke dalammu itu tidak menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari dalammu itu yang menajiskanmu. Ini adalah hal yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 15 ayat 11, 18 sampai 20. Yesus mengatakan, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Kenapa? Karena dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi menurut Yesus itu yang masuk ke dalam mulutmu seperti makanan dan minuman itu nggak menajiskan kamu. Jadi bukan babi yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskanmu, tapi babi yang keluar dari mulutmu. Kata-kata babi yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu. Jadi kalau hatimu kotor, pasti mulutmu kotor. Hatimu bersih, pasti mulutmu bersih. Hatimu penuh dengan kebenaran, pasti kamu akan memperkatakan kebenaran. Jadi menurut Yesus yang masuk itu enggak menajiskan kita, tapi yang keluar itu yang menajiskan kita. Oleh karena itu, itulah alasan kedua kenapa kita boleh makan babi. Karena babi tidak menajiskan kita, tetapi kata-kata babi itu loh yang menajiskan kamu. Nah, mungkin beberapa dari kita bertanya, kenapa sih makanan itu tidak menajiskan kita? Itu akan membawa kita pada alasan yang ketiga, yaitu karena Allah tidak ada urusan dengan makanan. Mari kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 17. Dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu tentang hal-hal tersebut, bukan soal makanan dan minuman. Karena apa? Karena meskipun kamu makan babi, kamu tidak makan babi, itu tidak akan menentukan kamu masuk surga atau tidak. Jadi makan atau tidak makan, minum atau tidak minum itu tidak menentukan kamu masuk surga atau tidak. Jadi makanan dan minuman itu nggak berbicara keselamatan. Oleh karena itu Tuhan nggak ada urusan sama makanan dan minuman kamu. Wong yang makan dan minum itu kamu, kenapa Tuhan harus ada hubungannya dengan hal tersebut? Oleh karena itu makanan dan minuman sekali lagi tidak menentukan keselamatanmu.
Nah, yang terakhir adalah disclaimer. Disclaimer dariku adalah meskipun kalian orang Kristen itu boleh makan babi, saya juga boleh makan babi, itu tidak berarti bahwa saya boleh makan sate babi di depan sahabat muslim saya atau boleh makan rendang di depan sahabat Hindu saya. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Alkitab meskipun kita boleh makan hal tersebut, kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi yang mengharamkannya. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 13, Paulus mengatakan demikian. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi meskipun teman-teman kita sudah tahu 3 alasan mengapa kita boleh makan babi, kita tidak boleh memakan hal tersebut di depan orang-orang yang mengharamkannya. Supaya jangan kamu menjadi batu sandungan untuk orang-orang tersebut. Demikian penjelasanku, aku harap cukup jelas dan dapat memberkati teman-teman. Assalamualaikum bi ismi Yesua Masih, Shalom Aleichem bismi Yesua Masih, salam sopan santuy, dadah.